jumpa lagi di YouTube channel aku, Sanita Channel. Di video kali ini aku mau sedikit sharing ya tentang budgeting bulanan. Jadi mulai bulan Juni ini aku mau coba budgeting bulanan kayak orang-orang. Jadi aku kayak pernah nonton ya di YouTube, ada beberapa yang mengatur atau mengelola keuangan dengan cara budgeting ini. Nah, kali ini aku mau coba budgetingnya ini lewat Excel ya. Jadi aku tulis, soalnya aku nggak punya peralatannya ya, terutama untuk yang pewarnaannya dan lain-lain itu aku nggak punya. Makanya aku coba di Excel. Tapi nanti kalau misal aku udah ada peralatannya, mungkin aku mau ditulis juga. Cuma aku juga nggak terlalu pede sih, soalnya juga tulisanku nggak bagus. Oke, langsung aja kita simak ke videonya. Di sini aku mau share screen ya. Nah, ini dia untuk template budgeting bulananku ini. Ini aku bikin sendiri, dan yang jelas ini juga aku perkirakan sesuai dengan kebutuhanku. Jadi ini bener-bener real kebutuhanku, nggak ada yang aku buat-buat, dan aku mau coba di bulan Juni ini. Oke, langsung aja ya. Di sini ada my ultimate financial goals. Di sini ada dream saver sama debt. Di sini juga ada periodenya 1 sampai 30 Juni. Aku juga kurang tahu di bulan Juni itu nanti sampai tanggal berapa, tapi yang jelas aku patokin dulu aja 1 sampai 30. Oke, yang pertama ini aku ada beberapa kategori ya. Yang pertama ada income, saving, giving, expense, sama living. Nah, income ini itu untuk apa ya? Untuk pendapatan kita ya. Jadi pendapatan rumah tangga kita itu kira-kira dari mana aja. Nah, di sini aku tulis aja ya. Di sini untuk aku sendiri itu kan kebetulan aku juga belum memiliki anak, jadi aku hanya tinggal berdua sama suami. Jadi di sini untuk income-nya itu aku tulis aja suami. Kemudian yang kedua itu istri, dan yang ketiga itu lain-lain. Nah, siapa tahu itu ada pendapatan lainnya gitu. Cuma kita juga nggak tahu, kalau misal nggak ada ya udah, berarti tinggal nggak usah diisi. Nah, untuk yang bagian income ini sengaja nggak aku isi, karena sebenarnya juga relatif ya, dan aku takutnya malah kayak kesannya tuh pamer atau sombong gitu. Nah, padahal aku tekankan di video ini tuh aku cuma mau sharing aja tentang gimana sih cara mengelola keuangan gitu. Nah, bagi teman-teman yang mau mengelola keuangan juga, nah siapa tahu ini jadi referensi gitu aja sih. Kemudian langsung lanjut aja ya di bagian saving. Di sini untuk saving itu aku ada beberapa yang perlu aku tambahkan. Di sini ada tabungan rencana. Jadi tabungan rencana ini bersifat kayak nantinya untuk perencanaan keuangan kalian tuh mau seperti apa. Misal mau beli handphone misal. Nah, itu aku masukin ke tabungan rencana. Kemudian ada tabungan lebaran. Di sini aku untuk tabungan lebaran itu aku budgetin 100.000. Jadi tabungan lebaran itu bukan buat yang beli baju lebaran ya. Jadi tabungan lebaran itu lebih ke kita mau bagi-bagikan. Biasanya kalau misal lebaran gitu kita lebih bagi-bagi ke ponakan atau saudara-saudara ya yang pakai amplop gitu. Nah, itu aku budgetin 100.000 per bulannya. Kemudian untuk yang ketiga itu ada dana darurat. Di sini aku juga budgetingnya 100.000.
Nanti untuk dana darurat ini aku gunain kalau sewaktu-waktu ada keadaan yang mendesak gitu, yang membuat aku butuh dana. Nah, aku bakal gunain dana darurat ini. Kemudian ada dana pendidikan. Nah, dana pendidikan ini itu aku sebenarnya untuk aku sendiri ya itu udah gak ada uang bulanan untuk pendidikan, itu sudah selesai. Cuma aku ini mau coba nabung untuk biaya administrasiku atau administrasi pendidikan selanjutnya. Jadi misal ada wisuda atau yang lain-lain itu aku nabungnya di dana pendidikan ini. Nah, di sini aku akan kasih budgetnya itu sekitar 2.500.000. Kemudian sebenarnya untuk saving ini aku ada planning itu sinking fund ya. Jadi aku ada planning mau nabung gitu, dana sinking fund gitu, kayak dana tenggelam aja kalau misal kita pengen liburan atau pengen pokoknya hiburan atau apa gitu, kebutuhan-kebutuhan yang di luar pengeluaran tetap itu, nah kita bisa gunain sinking fund ini. Cuma untuk bulan ini itu aku nggak pakai dulu soalnya budgetnya belum ada, jadi aku alihin ke yang lainnya. Kemudian lanjut ke kategori giving. Jadi di sini untuk giving tuh sebenarnya opsional ya, kalian bisa misal biasanya ngasih ke orang tua atau ngasih ke saudara atau zakat dan lain-lain, itu sesuai kebutuhan aja. Nah, di sini aku ada giving itu orang tua. Kemudian juga ada dana sosial. Kemudian lanjut di sini sengaja ya nggak aku kasih angka. Pokoknya ada yang aku kosongin aja, soalnya kayak ya ada yang perlu dijelasin dan ada yang nggak perlu gitu. Kemudian lanjut ke kategori yang expense atau pengeluaran. Jadi kayak tanggungan rumah tangga itu aku taruhnya di sini. Nah, misal ada cicilan, kemudian ada misal ada kewajiban-kewajiban lainnya gitu yang perlu dibayarkan tiap bulannya. Nah, di sini aku tulisnya lain-lain ya. Kemudian kategori yang terakhir itu living atau kayak biaya hidup kita selama 1 bulan. Di sini aku udah bikin ya, ada kategori budget sama aktualnya. Nah, untuk kategorinya itu aku juga sesuai kebutuhan. Jadi kalau misal kalian mau bikin juga, itu kalian bisa sesuaikan dengan kebutuhan kalian masing-masing. Nah, di sini langsung aja untuk kategorinya itu yang pertama ada listrik. Di sini aku kasih budget untuk listrik itu 300.000 per bulan ya. Soalnya di sini listriknya menurutku cukup mahal. Kemudian untuk pump air ya, itu aku mau budgeting sekitar 50.000. Tapi aku rasa kurang sih, tapi nanti kita lihat aja. Kalau misal kurang berarti nanti bakalan aku perbaiki di bulan berikutnya. Selanjutnya ada wifi dan pulsa. Jadi di sini untuk wifi itu aku budgetin 300.000. Kemudian galon itu 100.000. Setelah galon itu lanjut ke gas LPG. Walaupun aku sendiri juga jarang masak, tapi setidaknya aku harus nyisihin budget buat gas gitu. Nah, ini aku kasih budget 50.000 aja. Kemudian selanjutnya itu bensin dan parkir. Bensin dan parkir aku budgetin 150.000. Kemudian belanja mingguan
itu aku budgetinnya 1 juta. Di sini untuk belanja mingguan itu bisa berupa misal kalian belanja kebutuhan pokok sehari-hari ya, bisa belanja sayur, buah dan lain-lain. Kemudian berarti kalau untuk belanja mingguan kan aku budgetin 1 juta, berarti per minggunya itu kurang lebih 250.000. Jadi di sini juga aku kurang tahu cukup atau enggak. Nah, makanya untuk bulan ini tuh aku coba untuk mengukur gimana sih kebutuhanku tiap bulan tuh pasnya tuh berapa. Nah, nanti untuk hasilnya itu bakalan aku evaluasi di bulan selanjutnya. Oke, selanjutnya untuk belanja bulanan itu aku budgetin 400.000, tapi kayaknya ini nyisa sih, soalnya aku kalau misal belanja bulanan itu paling yang pokok-pokok aja ya, jadi aku nggak yang belanja ini itu neko-neko, enggak, pokoknya yang penting kebutuhan yang semacam misal untuk cuci piring gitu, terus sabun-sabun gitu, paling yang aku beli. Kemudian selanjutnya ada beras. Kebetulan untuk beras itu aku juga agak awet ya, soalnya juga cuma berdua dan palingan juga masaknya cuma sedikit. Kemudian aku juga naruh budget hiburan. Hiburan ini itu artinya tuh kayak bukan yang hiburan langsung berlibur gitu, enggak, cuma kayak misal lagi pengen makan di luar atau pengen main tapi yang enggak membutuhkan biaya yang banyak. Nah, makanya aku ambil dari dana hiburan ini. Tuh aku budgetingnya 300.000. Kemudian ada budget di kantor. Budget di kantor ini aku juga budgetinnya 300.000. Jadi budget di kantor ini sama dengan kalau misal pas di kantor itu pengen jajan gitu, jadi jajan yang di luar makan siang gitu. Kemudian maintenance kendaraan ini bisa kayak ganti oli atau cuci steam gitu. Nah, aku budgetin 100.000. Kemudian ada iuran RT. Kebetulan di rumah aku itu ada iuran RT ya. Nah, aku budgetinnya 50.000. Kemudian ada arisan juga. Jadi aku ikut arisan ya ibu-ibu di rumah itu, untuk per bulan itu sekitar 360.000. Jadi sebenarnya arisannya itu juga dibagi dua, untuk yang bulanan dan mingguan. Untuk yang bulanan itu per bulannya sekitar 200.000, kemudian untuk yang mingguannya 40, makanya aku budgetin 360 untuk total keseluruhan. Kemudian yang terakhir ini ada biaya tak terduga. Biaya tak terduganya juga aku cuma ngasih 100.000. Karena apa ya, mungkin kalau untuk tak terduga tuh jarang. Kemudian kalau misal bener-bener butuh, paling nanti aku ambilin ke dana yang lainnya gitu. Oke, mungkin sampai sini dulu aja teman-teman untuk budgeting bulan Juni ini. Kalau kalian juga mau budgeting juga silahkan. Ayo kita sama-sama sama-sama belajar gitu mengatur keuangan agar keuangan kita tuh kayak terarah. Jadi pengeluaran berapa, pendapatan berapa, terus kita tuh untuk porsi kebutuhan rumah tangga itu berapa. Jadi kita juga harus tahu gitu. Nah, dengan adanya budgeting ini, jadi untuk keuangan itu jauh lebih baik ya, semoga untuk kedepannya. Oke teman-teman, mungkin sampai sini dulu aja untuk videoku kali ini. Terima kasih buat kalian udah nonton sampai habis. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channelku ini biar aku semakin semangat buat videonya. See you!